Kita awali informasi pertama, Saudara Polisi masih mendalami motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. Sementara Kapolda Sumatera Barat menyatakan sebelum ditembak, AKP Rianto gencar melakukan penegakan hukum terhadap tambang ilegal di wilayah Solok Selatan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat dini hari, tewas ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Usai menembak rekannya, AKP Dadang Iskandar langsung menyerahkan diri dan kini diperiksa di Polda Sumatera Barat. Soal dugaan adanya backing tambang ilegal dalam kasus ini, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono menyatakan dugaan tersebut masih prematur. Namun Kapolda membenarkan AKP Rianto tengah melakukan penegakan hukum khususnya terkait tambang ilegal di Solok Selatan. Yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini. Kita belum mengatakan mana yang backing, mana yang tidak, itu masih terlalu prematur. Karena ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta motif kasus penembakan anggota Polres Solok Selatan diusut tuntas. Kapolri juga menegaskan tidak ada konflik internal dalam kasus ini. Dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Komisi 3 DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penembakan ini, termasuk kasus yang melatar belakangi penembakan AKP Rianto. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya, ya, maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Hal senada diungkap Komisioner Kompolnas Khoirul Anam. Khoirul meminta polisi menyelidiki dugaan motif penembakan terkait dengan penertiban tambang ilegal. kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa dibalik itu semua, termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya dibalik peristiwa ini yang terkait galian C tersebut, itu juga harus diusut tuntas gitu. Jenazah AKP Rianto Ulil telah tiba di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga berharap kasus penembakan ini segera diungkap dan pelaku dihukum secara adil. Harapan keluarga yang harus adil dan semoga tidak ada lagi yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Iya, pelaku yang begitu dihukum ya. Karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Dia bilang buktinya dia berani mengungkapkan. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya, berani itu. Berani, nah lambu lurus dia. AKP Rianto Ulil Ansar merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. AKP Rianto mulai menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November tahun 2023 lalu. Jenazah AKP Rianto akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, Panekang, Kota Makassar pada hari Minggu. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus polisi tembak polisi, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Rio, bagaimana pemeriksaan terhadap pelaku penembakan saat ini? Ya, Jihad dan saudara, terkait perkembangan pemeriksaan terhadap tersangka penembakan terhadap AKP Ulil, ini memang sejauh ini masih seperti kemarin hasilnya, belum ada perkembangan, tapi siang ini dijadwalkan Kapolda Sumbar akan mengupdate informasi terkait perkembangan ini.
Jawabkan dalam 30 menit ini, Polda Sumbar akan menggelar jumpa pers terkait perkembangan penyelidikan terhadap AKP Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Jumpa pers akan digelar di lobi Mapolda Sumbar dan sudah persiapan sudah dilakukan. Dan terkait ini juga dapat saya sampaikan bahwasanya ada beberapa pertanyaan dari Komisi 3 terkait penanganan dari tersangka ini sendiri. Itu Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan itu kepada saya menyatakan bahwasanya memang dalam penanganan sedikit longgar karena memang tersangka ini menyerahkan diri sendiri, datang sendiri ke Mapolda Sumbar dan saat kejadian itu kejiwaannya terganggu, bukan gangguan jiwa tapi terganggu karena dia sudah menghabisi rekannya sendiri, sehingga dalam pemeriksaan dilakukan pendekatan secara persuasif agar tersangka ini lebih terbuka. Memang tidak dilakukan pemborgolan dan juga terlihat di foto beberapa yang viral di media sosial itu tersangka merokok. Memang itu dilakukan agar dia rileks dan bisa bercerita panjang lebar dan jujur kepada penyidik. Demikian, Jihad. Baik, terima kasih. Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan di Polda Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.